Suaranya belum, Romo. Ya, suaranya belum di mute. Belum, Romo. Belum masuk. Ya. Sudah masuk ya. Sudah masuk, Bu? Sudah Sudah Romo. masuk, Romo. Sudah ya. Bacaan saya ambil dari ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Apakah langsung renungan, Bu? Ya, Romo, dipersilahkan, Romo. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan, pada permenungan kali ini saya ambil dari ajakan Juru Selamat, dan kita akan mencoba menghayati apa artinya kita memahami salib di dalam kehidupan kita. Sebab kerap kali salib dianggap sebagai sebuah penghinaan di zaman Romawi, dan tak jarang kita pun menghayatinya sebagai sebuah hinaan, sehingga ketika kita membuat tanda salib pun kita menjadi malu-malu, atau kita tidak mau menghayati makna salib itu karena seakan-akan salib itu sebuah penderitaan. Ajakan Juru Selamat hari ini, Tuhan memberi kita sebuah perspektif yang lain, di mana di dalam ajakan itu disampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Saya share screen ya, apakah semua sudah bisa terima? Sudah, Romo. Sudah nampak. Kita akan menghayati dari fenomena kita sebagai manusia. Siapa di antara Anda dan saya tidak punya pengalaman sakit? Sakit, penyakit, kerap kali menyisakan pada kita satu penderitaan. Bahkan ketika kita sakit, seluruh diri kita itu merasa tidak nyaman. Maka dalam refleksi rohani dikatakan sakit adalah sebuah kenyataan dalam hidup manusia, dan dengan sakit kita bisa tahu sifatnya menjadi fana, tidak abadi. Dalam catatan ini kita pernah melihat juga sebuah pengalaman-pengalaman di mana orang sungguh mengalami sakit penyakit. Kategori orang sakit adalah orang yang berada dalam kondisi tidak berdaya, tiada pengharapan. Mungkin Anda berjumpa dengan orang-orang sakit, di situ ada kekosongan, ada ruang hampa, ada ketakutan, apalagi kalau sakitnya udah stadium kritis, dan di situ kita divonis menjelang ajal.
ada pula kesepian. Makanya dalam situasi-situasi sakit ini, kerap kali kita merasakan, apakah ini salib dalam hidupku? Betapa salib ini kurasakan amat sangat berat. Dan bagaimana aku harus memikul salib ini sebagai rasa tanggung jawab dalam hidupku. Pertanyaan-pertanyaan itu mengitari hidup Anda dan saya. Makanya kalau orang sedang pengalaman sakit, kenapa butuh kunjungan orang sakit dan kita doakan? Karena mereka semua butuh penghiburan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mereka butuh kekuatan, sapaan, dan kebersamaan. Dan pengalaman ini menjadi pengalaman yang seperti dialami oleh Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus juga mengalami sakit. Bagaimana sakitnya ketika ia mengalami sengsara, kemudian harus menanggung jalan salib itu, dan kemudian ia dipaku pada kayu salib. Bahkan pada saat pengadilan pun ia dicambuki 33 dengan duri-duri besi yang sangat menyakitkan dan menyobek-nyobek tubuh. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus juga merasa ditinggalkan karena pengalamannya. Bagaimana ia harus menanggung derita, seakan-akan Allah membiarkan begitu saja. Yesus dengan ungkapan nyata yang sedemikian, dia juga pernah merasa ditinggalkan Allah. Bahkan seruan Eloi, Eloi, lama sabachthani itu diambil dari Mazmur bab 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi tetap jauh dan tidak menolong aku. Mengapa? Karena apa? Mengapa Yesus orang baik, Putra Allah ini harus mengalami kejadian tragis seperti ini? Dan ternyata Yesus mengalami karena mencoba menghayati dosa yang ditimpakan kepadanya. Ingat kasus Taman Getsemani, mungkin Anda akan lihat dalam Lukas bab 22 ayat 42, dikatakan di situ, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan pada saat itu, sesudah doa Yesus di Taman Getsemani, seorang malaikat datang menampakkan diri, memberi kekuatan kepadanya. Hampir mirip ya dari situasi-situasi batin kemanusiaan kita, di mana kita juga mengalami situasi yang hampir sama, tapi pasti tidak 100% sama, tapi mirip. Pengalaman dosa adalah pengalaman kita meninggalkan Allah. Dan Yesus harus mengalami pengalaman dosa di mana ia menanggung dosa-dosa manusia. Padahal Yesus tidak berbuat dosa. Tetapi Anda dan saya pernah masuk dalam pengalaman dosa ini. Kerapuhan kita membuat Anda dan saya bisa meninggalkan Allah. Kelemahan-kelemahan kita, bahkan cacat pusaka yang kita miliki, saudara-saudara yang terkasih, menjadikan kita berdosa. Dan di situ pun kita sebenarnya meninggalkan Allah. Pengalaman sakit sebagaimana dirumuskan dalam catatan definisi hidup kita, memberi warna bahwa kita diundang untuk mengandalkan Tuhan. Anda diundang juga seperti Yesus untuk berseru-seru atau menyeru kepada Tuhan. Apa? Minta bantuan Tuhan. Mengapa? Supaya tidak ditinggalkan Allah. Dan kita harus menjauhi dosa. Berhadapan dengan penyakit kita, kita diundang untuk sehati sejiwa dengan Allah.
dan mohon campur tangan Tuhan. Inilah yang kita lakukan dalam pelayanan-pelayanan kita ketika kita meneguhkan orang sakit, berdoa dan berkunjung kepada orang sakit, atau melakukan silih dalam pengalaman pribadi kita untuk derita dunia, untuk situasi yang tidak menguntungkan banyak orang, atau bahkan silih kita untuk orang-orang berdosa yang makin hari makin modern ini, manusia bukan tambah suci, tapi justru mengalami situasi tambah banyak dosa-dosanya. Maka kita bisa melihat kalau salib dipandang sebagai sebuah derita, termasuk sakit penyakit kita, apa yang bisa kita golongkan di sini? Pada hemat saya, melihat dan mengikuti sebuah kasanah pengalaman rohani, kita melihat bahwa di sana ada 3 jenis salib. Salib yang pertama adalah penderitaan fisik, sakit penyakit. Kalau orang sudah punya pengalaman sakit seperti yang diceritakan di awal tadi, orang merasa ada dalam ketidakberdayaan. Banyak orang, maaf ya kalau saya boleh katakan sejujurnya, ketika sudah menderita kena sakit penyakit stadium tinggi, barulah orang mengalami situasi dekat dengan Tuhan. Iya apa enggak? Iya kan? Umumnya. Iya, biasanya gitu ya. Umumnya. Dia mau baru berdoa, dia baru minta tolong sama Tuhan. Bahkan menurut saya ya, justru pengalaman sakit itu mempertobatkan banyak orang. Karena akhirnya orang baru kenal Tuhan. Pada saat itu sudah terkasih. Nah, penderitaan fisik ini bisa macam-macam ya. Entah disiksa, ditambahkan lagi, dan pengalaman-pengalaman situasi yang menyakitkan. Ada juga penderitaan rohani, saudara-saudara yang terkasih. Di sini penderitaan rohani biasa dirumuskan sebagai beban hidup dan tanggung jawab. Aduh, aku tadi ibu kok abote orang jamak gitu ya. Aku harus menanggung banyak lah suami edan gitu ya, Mbak. Ini saya rumuskan bahasa Jawanya. Udah suami tak berguna, anak-anak tidak karuan sifatnya. Maka ada beban hidup di sini. Ini yang disebut sebagai penderitaan rohani. Kelihatannya biasa saja, tapi dia menanggung beban hidup. Dan beban hidup itu dirasakan sebagai sebuah penderitaan yang harus ia tanggung jawabi. Aku ini tidak melakukan sesuatu yang tidak bercela, kenapa harus menanggung akibat semuanya ini? Nah, ini sebuah realita. Itu kalau saya lukiskan sebagai keluarga ya, masih banyak contoh-contoh lain. Tapi penderitaan rohani ini adalah macam tekanan batin kita, tetapi kita terus menanggung jawabi kehidupan. Ada juga yang disebut penderitaan stigmatis, saudara-saudari. Ini adalah penderitaan yang disebabkan oleh kesehatian dengan derita Kristus. Itu istilah saya. Tapi istilah umumnya adalah penderitaan stigmatis biasanya adalah anugerah Allah dari Yesus sendiri, adikodrati, yang diberikan kepada orang-orang sucinya untuk bisa sehati seperasaan dengan Tuhan. Ada ya dalam contoh Santo Santa kita bisa melihat misalnya ya Padre Pio, misalnya Santo Fransiskus dari Assisi, dan pengalaman-pengalaman lain mereka yang mengalami penderitaan stigmata. Stigmata adalah menerima kelima luka Yesus atau sebagiannya dalam upaya dia sehati sejiwa dengan Kristus. Sakitnya minta ampun, saudara-saudara. Pengalaman ini bisa kita lihat dalam kasanah rohani, dan penderitaan stigmatis sebetulnya sebuah anugerah. Anda dan saya belum dapat ya, mungkin Anda dan saya belum suci, termasuk saya lah ya.
Kita belum suci, sehingga belum mengalami penderitaan yang disebut sebagai penderitaan stigmatis. Penderitaan di mana kita boleh sehati seperasaan. Santa Faustina, saudara-saudari, juga mengalami penderitaan stigmatis itu. Bagaimana ia harus menanggung derita dosa manusia, dan itu dialami sebagai penderitaan Santa Faustina, dan ternyata Tuhan Yesus izinkan supaya Santa Faustina mengalami itu. Dan pengalaman stigmatis ini nanti akan menjadi pengalaman rohani ketika ia sampai pada kesudahannya menjadi sebuah kemenangan. Inilah catatan-catatan kecil saudara-saudara yang terkasih yang saya renungkan dalam 3 jenis salib yang selalu menjadi realita kehidupan kita. Derita fisik, derita rohani, derita stigmatis. Kita perlu mengetahui hal ini supaya dalam hidup kita, dalam realita kehidupan, Anda dan saya diundang selangkah demi selangkah untuk maju dalam pengalaman rohani. Kalau baru menderita sakit stadium cancer 4 misalnya, jika Anda belum menyatukan dengan Tuhan, sebetulnya itu belum seberapa, masih kecil. Masih ada derita-derita atau salib-salib lain yang boleh kita kategorikan sebagai pengalaman luka, derita, dan sehati seperasaan dengan Tuhan. Mana dalam hidup kita seringkali kita terjadi. Penderitaan ini bertingkat loh saudara, dan ini memperlihatkan kepada kita 3 jenis salib yang boleh kita lihat di dalam realita kehidupan. Padahal Anda dan saya tahu, dikatakan dalam catatan Faustina di sana, saya urai dari buku catatan hariannya, dikatakan untuk memurnikan suatu jiwa, Yesus menggunakan alat apapun yang ia sukai. Seperti dialami jiwaku merasa ditinggalkan oleh semua makhluk. Ditafsirkan keliru oleh para suster komunitasnya. Tidak dipercaya oleh superior, padahal Yesus yang memerintahkan. Diperlakukan seolah-olah ilusi atau khayal dari situasinya Faustina. Lihat ternyata dengan salib-salib yang kita tanggung tadi, baik fisik, rohani maupun stigmatis, tujuannya pertama-tama adalah memurnikan suatu jiwa. Sehingga jiwa kita akan jadi putih, bersih, tulus, dan akhirnya menyatu dengan Tuhan. Nilai penderitaan adalah untuk pemurnian. Ada juga bentuk penderitaan yang paling menyakitkan, tetapi Allah mengizinkan sebagai ujian-ujian dan cobaan. Pasti ini diperuntukkan untuk orang-orang sucinya. Kalau kita belum suci, mungkin Allah belum mengizinkan ya. Tapi dalam catatan ini kita dilatih pelan-pelan. Tapi bagi nilai Kristiani, orang-orang Katolik akan melihat bahwa nilai penderitaan itu adalah sebuah rahmat besar, saudara-saudara. Lewat penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta. Pengalaman Faustina mengalami situasi yang sedemikian. Allah sedang memanggil pelan-pelan, mengundangnya untuk sampai kepada tingkat kesucian yang tinggi. Tetaplah setia kepada Allah dan mendapat tempat tinggi di surga. Ini adalah pengalaman Santa Faustina. Ia justru makin setia dan akhirnya dengan kesaksian hidupnya itu, ia menempati tempat tinggi di surga. Itu dialami dalam pengalaman sakaratul mautnya. Kalau Anda boleh buka dalam pengalaman Santa Faustina. Saya secara pribadi banyak belajar dari Santa Faustina. Bagaimana menghayati hidup ini, apa arti hidup ini, dan bagaimana pengalaman hidup ini akhirnya harus dimaknai hari demi hari. Catatan kecil saja mengenai penderitaan stigmatis. Pengalaman Santa Faustina mengatakan demikian. Aku sering merasakan sengsara Tuhan Yesus dalam tubuhku.
meski itu tidak dapat dilihat orang lain. Aku bersukacita karenanya, sebab Yesus menghendaki demikian. Ini kalau orang udah jatuh cinta total, ini memang kayak begini. Bayangkan ya, misalnya anak Anda yang dilarang menikah beda agama, dilarang-larang, namanya mereka tetap cinta, pasti tidak bisa lagi, nggak, kita digubrisnya. Nah, kita bayangkan seperti itu. Dan dalam catatan ini, Faustina bersukacita kendati Yesus menghendaki menerima penderitaan yang berkepanjangan. Dan dalam pengalaman ini, penderitaan stigmatis adalah pengalaman yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Dan penderitaan ini mengobarkan jiwaku dengan cinta akan Allah dan akan jiwa-jiwa yang kekal. Nah, inilah pengalaman yang bagi saya, silihnya Faustina luar biasa ya. Bahkan dia mengatakan cinta menanggung segala sesuatu. Cinta lebih kuat daripada maut. Cinta tidak takut akan sesuatu pun. Kalau kita merenungkan masa prapaskah, Faustina sering mengalami sengsara Tuhan di dalam tubuhnya sendiri. Dikatakan, aku mengalami sungguh-sungguh semua yang diderita Yesus. Mungkin salibnya, mungkin dicemoohnya, mungkin dihina, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dikatakan juga dalam buku harian nomor 384, saudara-saudara terkasih, merenungkan sengsara Tuhan setelah adorasi, seketika itu juga jiwaku dipenuhi dengan suatu penderitaan yang mengerikan, karena sikap tidak tahu terima kasih dari jiwa-jiwa yang hidup di dunia dan jiwa-jiwa yang telah dipilih Tuhan. Hatiku tercabik-cabik. Ini stigmatis. Ini pengalaman anugerah adikodrati yang boleh dialami. Kalau kita melihat pengalaman Yesus dengan derita, salib, dan jalan salib kehidupan, jangan lupa ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir pun kita boleh mengatakan sudah selesai. Karena kalau Anda tidak mengatakan sudah selesai derita di dunia ini, itu yang sering disebut gentayangan kali ya. Banyak orang merasa mati malah terlalu duniawi. Bondoku nang ngendi ya, tanahku isen yang kono ki, waduh iki kok direbut sopo ya, macam-macam. Aduh ya. Ini pengalaman Yesus memberi contoh sebetulnya supaya kita selesai. Kalau kita nggak selesai, itu bukti bahwa kita masih ada yang tertunda dalam pengalaman kehidupan, sehingga hidup kita ini masih ngambang. Orang mau pergi ke surga, malah isih mikirin donyo. Padahal surga, lindahnya luar biasa. Nah, pengalaman seperti ini dicontohkan oleh Tuhan. Ketika Yesus mengalami sengsara dan wafat di kayu salib, sebuah beban derita yang ia alami semasa hidupnya dikatakan sudah selesai. Penderitaannya ngeri dan menyayat hati. Dicambuk 33 kali, cambuk duri, tubuh dirobek-robek oleh cambukan para serdadu yang tak kenal ampun. Dan di sini dalam Deuteronomi Yesaya dikatakan Yesus bagaikan hamba Yahweh yang menderita. Tetapi kita bisa melihat ya, mengapa hal ini dikatakan, mengapa Yesus mengatakan sudah selesai? Karena pekerjaan-pekerjaan Bapaknya telah dilaksanakan, dipenuhi dan dilakukan. Perutusannya di dunia menyampaikan kabar gembira sudah selesai. Lanjut, diteruskan oleh Anda dan saya. Dan dalam pengalaman derita Yesus, hutang dosa sudah dibayarkan. Apa itu? Penebusan. Besok kita mau Natalan ya. Jangan lupa Anda harus mengatakan, Yesus juru selamat dan penebusku. Karena ia hadir, ingin dekat pada Anda dan saya, dan menebus dosa-dosa. Lagu Give Thanks itu bagus juga loh. Untuk bisa kita renungkan dalam pengalaman hidup Anda dan saya. Maka kita bertanya, saudaraku, sudahkah Anda dan saya mengalami imitasio Kristi untuk melengkapi tugas gereja? Imitasio Kristi terjemahannya adalah
sehati serupa dengan Kristus sendiri. Di mana Yesus menderita, kita pun ikut menderita. Di mana Yesus berbahagia, kita boleh bahagia. Di mana Yesus mengalami situasi penyembuhan, pelayanan, kita pun terlibat di sana. Imitatio Christi, keserupaan dengan Tuhan sendiri. Maka kalau ini menjadi catatan permenungan kita, saudara yang terkasih, yang terakhir, kalau Anda dan saya bisa melewati salib-salib kehidupan dengan 3 jenis salib yang bisa juga kita kategorikan, kita alami dalam kehidupan, percaya deh, di balik salib Yesus ini, Bapa menyambut putranya di dalam kemuliaan. Di balik salib-salib kehidupan, jangan pernah lupa, Anda harus bertanggung jawab memikul salib itu. Jikalau engkau ingin mengikuti aku, pikulah salibnya, sangkal dirimu dan ikutlah aku. Ini pesan Tuhan yang sangat dalam. Dan ternyata ketika Yesus bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Yesus selalu ingat dan mengatakan, ke dalam tanganmu Tuhan, ku serahkan jiwaku. Dan pada pengalaman ini akhirnya salib adalah sebuah pertanggungjawaban. Permenungan saya sampai di situ, saudara. Salib bukan hanya lambang derita, tapi sebuah tanggung jawab hidup, di mana Anda dan saya berhadapan dengan kematian, derita dunia, depresi, kekhawatiran, kehilangan, sakit, penyakit, ya. Semoga Anda tanggung jawabi sampai tuntas, sampai selesai. Sehingga dalam kehidupan ini kita bisa saling belajar dan bekerja sama antar Anda dan saya, antar jiwa. Dan disinilah hidup menjadi sebuah pertanggungjawaban. Saling mengasihi, ada jiwa yang menderita kita tolong dan sebagainya. Maka dalam catatan ini salib menjadi bentuk pertanggungjawaban yang luar biasa. Dan setiap individu manusia kita, Anda dan saya, punya tugas misi, di mana Anda dan saya diutus untuk menumbuhkan itu dalam pengalaman. Kunci dari semuanya itu, saudara yang terkasih, saya singkat aja sebelum kita masuk ke pukul 3. Rindukanlah Allah sedalam-dalamnya. Ketika Anda punya kerinduan yang semakin membara akan Allah, maka jiwa kalian, jiwa kita yang penuh kerinduan akan Allah ini selalu terarah kepada kehendak-Nya. Tidak mudah, tetapi pengalaman derita, salib-salib kehidupan membuat Anda dan saya diundang untuk saling mengasihi. Makan ketupat, minumnya jus. Tetap semangat melayani Yesus. Salam kerahiman.